94.9 Good FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News Family, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang akan membahas informasi tentang kesehatan dan obrolan kita seputar dunia kesehatan. Buat Anda yang mungkin mau bertanya tentang kesehatan dan lain sebagainya, silakan kirimkan melalui WhatsApp di dua nomornya Good News ya. Yang menyaksikan melalui Facebook ataupun melalui YouTube, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Kimberly Sarjono. Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang. Ya, apa kabar, Dok? Baik. Iya, dan hari ini kita akan bahas temanya adalah tentang skabies. Betul ya, Dok ya? Ya, betul, Skabies. Skabies. Oke, mungkin buat beberapa orang yang agak sedikit belum paham gitu ya tentang skabies ini, atau mungkin Anda boleh deh cerita-cerita sama kita ya, boleh share bareng, sharing bareng, dan Anda yang mungkin mau nanya silahkan hubungin kita ya. Oke, Dokter Kim, saya menyebutnya seperti itu ya, Dokter Kimberly. Skabies ini sendiri sebetulnya apa sih, Dok? Mungkin boleh cerita dulu deh, Dokter Kimberly. Ya, jadi skabies itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh sebuah tungau, Mm-mm. yaitu namanya Sarcoptes scabiei. Nah, bedanya tungau sama kutu yang biasa kita lihat Mm-mm. mungkin penularannya di rambut, Iya, yang iya. kelihatan ada yang jalan-jalan, itu bukan skabies, itu karena kutu. Nah, Mm-mm. kalau kutu itu bisa dilihat dengan mata kepala, tapi kalau skabies sendiri adalah tungau yang tidak bisa dilihat oleh mata sendiri. Jadi, untuk melihat tungaunya itu harus di bawah mikroskop cahaya. Oh, aduh dok, ngomongin tentang kutu gitu ya, langsung gatel loh kepala saya. Ngebayangin kan ya, gitu ya. Tapi eh, kalau misalnya ini si skabies ini orang hanya bisa, nggak bisa secara kasat mata kelihatan si tungau, tungau ya kita ngomongnya ya. Iya, betul. Tungau. Nah, lalu kalau kutu itu kan kita kelihatan ya di rambut secara kasat mata kelihatan lah sekecil-kecilnya masih kelihatan gitu dan terus dia kan gatel dan dia hanya ada di rambut. Nah, skabies ini bisa menyerang bagian tubuh mana aja sebetulnya, Dok? Nah, pertama-tama kita harus ketahui juga kalau Mm-mm. skabies itu ada bentuknya itu bulat, Mm-mm. kecil, pipih, terus ada kakinya itu ada 4. Nah, Oke. kakinya itu tajam, berguna untuk menggali kulit kita, membuat sebuah Oh, terowongan untuk berkembang biak di dalam terowongan, yaitu oh. mengeluarkan telur dan sebagainya. Nah, nanti skabies itu sendiri akan bereproduksi di dalam terowongan, kemudian akan membentuk terowongan-terowongan baru yang kemudian akan menyebabkan respon imun tubuh yang dibentuk dengan rasa gatal atau kemerahan di kulit. Dan karena skabies tungau yang kerjanya di malam hari, jadi akan terasa gatalnya paling parah di malam hari. Nah, skabies sendiri tentunya dia akan menggali kulit-kulit yang tipis karena memang mudah digali ya. Nah, kulit-kulit yang tipis itu ada di pertama di pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak kaki, sela-sela jari tangan, jari kaki, kemudian di em, selangkangan, di genital itu mereka memang memiliki kulit-kulit yang tipis yang memudahkan skabies untuk membuat terowongan di sana. Oleh sebab itu nanti gejalanya ya gatal-gatal, keluar bentol-bentol, kemerahan di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan. Gitu. Oke, nah dok kan banyak yang bilang gitu ya, orang mungkin pendapat orang gitu ya, bahwa skabies atau mungkin gatel, orang kan persepsinya gitu, oh gatel orangnya jorok gitu. Nah, kotor gitu. Tapi sebetulnya kalau si skabies ini apakah berhubungan dengan kebersihan tubuh gitu atau enggak sih dok? Oh, skabies itu sendiri itu memang ditularkan dengan kontak fisik ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada teman atau ada orang yang kontak fisik dengan yang sudah terinfeksi dengan skabies dan kontak fisik dengan manusia lain, otomatis manusia lainnya itu juga akan tertular. Tetapi gejalanya biasanya muncul 2 sampai 6 minggu kemudian setelah terpapar dengan skabies. Nah, penularannya sendiri itu skabies itu setiap dari manusia pertama ke manusia kedua itu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi memang butuh waktu Oh. yang cepat ya untuk menular.
Untuk kebersihan ya kalau bisa potong kuku karena ya balik lagi karena skabies itu kan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi Mm-mm. kemungkinan bisa masuk ke bawah kuku yang panjang ya bisa jadi. Lalu Hmm. kebersihan selanjutnya misalnya suka eh, bergantian kain misalnya seperti anduk, selimut, spray, Mm-mm. pakaian. Nah, skabies itu kan memang sebenarnya inangnya itu di manusia. Jadi Mm. mereka bisa hidup di manusia itu untuk jangka yang waktu lama. Tetapi sebenarnya dia juga bisa hidup di spray, di kain-kain, pakaian, selimut atau yang handuk Mm-mm. itu bisa hidup juga sekitar 24 sampai 36 jam. Jadi Oh. untuk sharing-sharing pakaian dan sebagainya pastinya juga menjadi mediator. Kain-kain itu menjadi mediator untuk penularan juga. Jadi memang seharusnya tidak boleh sharing-sharing alat-alat bersama. Hmm. Jadi hygiene-nya itu penularannya itu dari tadi ya sentuhan yang membutuhkan waktu tadi sebentar sebetulnya 15 menit gitu terus kain gitu ya dan lain sebagainya. Nah, eh, kalau untuk gejala siskabies tadi kan Dokter Kim sudah sampaikan itu ada gatal gitu ya. Bisa nggak dibedain antara gatal yang misalnya orang kan gatal gitu ya, gatal biang keringat, alergi atau gatal yang lain dengan gatal dari akibat skabies ini? Bisa. Jadi bentuknya itu memang berbeda ya. Kalau misalnya biang keringat itu bentuknya memang benjolan-benjolan kecil dan rata-rata memang di daerah lipatan-lipatan juga Hmm. bisa. Mm-mm. Kemudian di dalam baju juga bisa. Tapi Mm. biasanya itu menyebar ya, Rata gitu ya. rata. Mm-mm. Cuman kalau misalnya skabies itu biasanya itu hanya pada sela-sela yang tadi sudah disebutkan Mm. sih. Jadi kita harus cek bentuknya benjolan, kemerahan, atau apakah sudah keluar kristal-kristal kuning yang menandakan kemungkinan ada infeksi. Oh. Itu biasanya ada di daerah-daerah yang memang kulitnya tipis dan itu memang kita semua harus cek. Mm-mm. Tapi kalau misalnya bentuknya juga khas, biasanya benjolannya bisa agak besar-besar itu juga bisa. Hmm. 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 Nah, kalau si skabies em, ini bisa nggak sih dok? Gini, pertanyaan gini, kadang kan orang hanya mengabaikan Allah gatal gitu ya, tapi kan si skabies ini pasti sangat ganggu karena tadi yang disebutkan Dokter Kimberly, dia seringkali malam hari gitu ya. Nah, dia bisa sembuh sendiri atau dia harus dengan pengobatan dari yang harus kita bawa ke dokter gitu. Skabies itu sendiri sebenarnya tidak bisa sembuh sendiri karena Hmm. yaitu tungaunya akan terus bereproduksi kalau memang tidak Oh, tidak diobatin tungaunya dia akan membuat terowongan baru dan akan terus-terusan bereproduksi berkembang dan biak gitu ya. ia berkembang biak dan kemudian akan menginfeksi daerah-daerah kulit karena kan ya kulitnya dibuat terowongan-terowongan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kan kulitnya bentuknya juga sudah rusak, apalagi Hmm. digaruk. Hmm. Hmm. Digaruk Oh iya kemudian iya. akan menjadi luka terbuka. Hmm. Nah, jadi rawan untuk terjadi infeksi bakteri. Hmm. Nah, kalau untuk sembuh sendiri, sepertinya tidak. Kecuali kalau memang skabies yang dari hewan, seperti misalnya hewan peliharaan, kucing, anjing, Hmm. itu jenis tungaunya itu memang skabies, tapi jenisnya itu berbeda dengan yang manusia. Kalau Oh. yang punya anjing kucing itu Hmm. bisa menular ke manusia, tetapi bisa sembuh sendiri karena memang Hmm. tungaunya waktu di manusia itu tidak bisa bertahan lama karena memang inangnya seharusnya di hewan. Tapi Hmm. kalau yang jenis manusia itu bisa bertahan lama di manusia karena memang inangnya aslinya itu di manusia. Gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau untuk pengobatan si skabies ini, Dok, apa sih yang bisa dilakukan? Tapi dia setelah diobati, dia bisa hilang 100% atau sembuh 100% atau dia masih bisa tertinggal? Bisa 100% Hmm. hilang, cuman memang pengobatannya cukup lama. Jadi pengobatannya Hmm. itu pertama ya kalau memang ada ada teman atau keluarga yang kontak fisik dengan pasiennya, Hmm. walaupun mereka tidak punya gejala apa-apa, kita tetap harus memberikan pengobatan pada mereka. Jadi pengobatannya kalau bisa bareng-bareng bersama-sama. Karena Oh. walaupun
balik lagi karena masa gejala per pasien itu berbeda-beda setelah terpapar oleh tungau. Jadi bisa aja 2 minggu kemudian muncul, bisa aja 6 minggu kemudian munculnya. Jadi mungkin yang kontak fisik dengan mereka itu tidak ada gejalanya, tetapi sebenarnya itu sudah menjadi faktor resiko untuk memulai pengobatan skabies untuk yang kontak fisik dengan pasien. Terus Mm-mm. kedua, peralatan-peralatan yang sharing-sharing seperti handuk selimut spray itu sebaiknya jangan sharing-sharing lagi. Mm-mm. Lalu kemudian pengobatannya bisa melalui obat-obatan. Jadi misalnya permethrin 5% itu memang pengobatan pertama untuk skabies itu adalah menggunakan krim permethrin 5%. Nah, Salep ya. iya betul salep. Mm-mm. Nah, krim ini memang dioleskan harus seluruh tubuh walaupun misalnya ada beberapa tubuh yang tidak ada gejala bentol-bentolnya tetap Mm-mm. dioleskan. Jadi Oh, dioleskannya memang dari kepala sampai ke kaki. Semuanya harus kena kecuali bagian mata dan bagian mulut. oh, jadi semuanya diolesin salep gitu dok? Iya betul, karena memang kan kita tidak bisa tahu ya tungaunya di Udah sampai terowongan, mana? iya udah sampai mana. Mm-mm. Kemudian permethrin 5% ini aman untuk ibu hamil dan juga aman untuk anak-anak di atas 2 bulan. Dan penggunaan permethrin 5% ini hanya dilakukan sekali seminggu. Mm-mm. Jadi pada malam hari misalnya pasiennya sudah mandi, kemudian boleh dioleskan krimnya, kemudian ditinggal tidur 8 sampai 12 jam, kemudian 8 sampai 12 jam kemudian dibilas mandi lagi. Lalu pengobatan ini diulang lagi minggu depan. Nah, pengobatannya berapa lama? Minimal 2 minggu. Jadi seminggu sekali minimal 2 minggu. Tetapi eh, sebaiknya sih sebenarnya lebih disarankan pengobatannya 3 minggu karena kadang 2 minggu mungkin gejalanya sudah hilang semua, tapi kita kan untuk memastikan aman atau tidaknya mending 3 minggu tidak apa-apa. Mm-mm. Kemudian ada juga obat eh, kayak Oral. pil oral itu Mm-mm. namanya ivermectin. Ivermectin itu memang obat oral tapi tidak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil dan anak-anak di bawah 5 tahun. Dan Mm. memang harus dosisnya sendiri dari dokter dan pemberiannya oral tersebut ya juga ada hari-hari tertentu. Jadi sebaiknya kalau ivermectin memang harus dari dokter. Mm-mm. Kemudian ada juga untuk anak-anak di bawah 2 bulan. Jadi kalau permethrin 5% itu kan amannya di atas 2 bulan. Mm-mm. Bagaimana golongan anak-anak yang di bawah 2 bulan? Anak-anak di bawah 2 bulan boleh diberikan dengan sulfur atau belerang yang sekitar konsentrasinya 5-10%. Nah, modelnya biasanya topikal atau krim. Mm-mm. Dia bisa dioleskan selama Oles. 3 hari berturut-turut. Dan itu memang aman untuk anak, bayi, atau wanita hamil. Mm-mm. Nah, bagaimana dengan skabies-skabies yang sudah kulitnya parah, berkerak, dan Mm-mm. memang sudah tebal? Mm-mm. Eh, Biasanya harus dikombinasi dengan oral dan topikal, seperti misalnya ivermectin ditambah dengan pengobatan permethrin 5%. Dan biasanya juga bisa ditambahkan dengan pengobatan antibiotik karena memang rawan ditunggangi oleh infeksi kuman dan Mm-mm. harus di bawah pengawasan dokter juga. Oke. Eh, dok, si skabies ini kalau tadi yang salep berarti kalau misalnya satu rumah nih, satu rumah satu aja yang kena gitu. Padahal seisi rumahnya itu ada misalnya 3 orang. Berarti semuanya harus harus melakukan pengobatan yang sama, dok. Iya, betul. Jadi Mm, yang kontak fisik dengan pasien yang serumah itu harus berobat semua. Misalnya dia juga bermain dengan beberapa temannya, mm-mm. ya itu juga harus diobati juga gitu. Karena takutnya memang menyebar ya, cuman kan kita tidak tahu gejala per orang itu beda-beda munculnya. Oke. Nah, si skabies ini gitu ya, dok ya. Paling rawan muncul itu sebetulnya di mana sih, dok? Misalnya, kita kan nggak tahu ya. Ini si pembawa siapa kok bisa sampai di satu rumah masuk skabies gitu. Artinya sebetulnya sentuhan misalnya di sekolah kah atau pada saat orang di asrama gitu, itu bisa jadi timbul dari situ atau gimana, dok? Iya, betul. Jadi skabies umumnya dialami oleh murid-murid mahasiswa yang memang Hmm.
tinggalnya biasanya satu kamar ada beberapa orang Mm-mm. gitu yang tinggal. Misalnya seperti pesantren, Mm-mm. asrama, atau Mm-mm. mungkin di sekolah. Di sekolah juga mereka kan murid-muridnya bareng-bareng di dalam satu kelas dan bermain bersama-sama. Jadi Mm. memang biasanya umumnya terjadi pada yang penduduknya padat, padat gitu. Mm-mm. Iya. Ya, jadi bisa bisa karena tadi ya Dokter Kimberly sudah sampaikan sentuhan 15 sampai berapa menit tadi udah bisa bisa jadi dia tertular gitu ya. Nah, atau misalnya tuh misalnya kayak sekarang kan musim ini berkemah gitu ya kan, Iya. berkemah gitu ya bareng-bareng gitu ya nggak tadi ya nggak pernah bareng terus kemudian ini. Nah, kalau tadi kan tandanya kita sudah jelas ada gatal-gatal, ada bentol-bentol, tapi terutama di malam hari gitu ya, karena si skabies ini si tungaunya itu dia malam hari ada bergeria. Nah, em, kalau misalnya saya sebagai orang tua katakan gitu ya, apa yang harus saya lakukan atau mungkin saya harus curiga apakah hanya karena gatalnya timbul di malam hari atau seperti apa sehingga oh ini skabies, kapan saya harus bawa ke dokter nih anak gitu. Jadi yang pertama-tama kita harus lacak ya. Jadi melacak siapa kontaknya dengan siapa. Terus Hmm, kita harus tanya apakah temannya mungkin ada yang punya gejala serupa. hmm, Misalnya ada benjol-benjol hmm, atau gatal-gatal di bagian lipatan-lipatan hmm. di tangan, kaki. Itu kita harus lacak siapa siapa yang ada. Nah, kalau ternyata memang ada, itu berarti kemungkinan skabies. Hmm. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada, ya kita lihat aja benjolan-benjolannya di daerah mana aja. Apakah memang di lipatan-lipatan yang kulitnya tipis atau di seluruh tubuh. Ciri khas bentol-bentolnya ada di mana. Kemudian kalau memang tidak yakin dengan apakah ini skabies atau tidak, ya diperiksakan ke dokter saja tidak apa-apa untuk amannya. Oke. Nah, kalau untuk semacam misalnya pernah baca gitu ya, ada seorang yang mengatakan ketika kena scabies berarti kayak handuk, spray atau ini harus segera dicuci, bahkan cucinya harus dengan cara khusus gitu. Benar gitu nggak sih, Dok? Terus Iya, kayak betul. kasurnya harus dibersihin dengan cara khusus gitu. Benar nggak sih? Iya, memang betul. Karena Mm-mm. memang skabies ini memang suka tempat yang lembab Mm. dan suhu ruangan. Mm-mm. Kalau suhu panas dia tidak bisa hidup. Jadi Mm. kasur kain-kain yang eh, spray bekas dipakai, Mm-mm. terutama pada penderita skabies atau selimut atau pakaian, Mm-mm. handuk, itu sebaiknya dicuci pertama direndam dengan air panas terlebih dahulu. Mm-mm. Bahkan ada waktu dulu waktu saya koas ya, waktu saya Mm-mm. jadi Mm-mm. dokter muda itu ada beberapa dokter kulit yang menyarankan untuk merendam eh, kain-kainnya itu di air panas terlebih dahulu, kemudian Mm-mm. setelah itu menggunakan cairan antiseptik atau seperti Wipol. Oh, ya, ya, ya. Nah, Kayak disinfektan gitu ya, yang model-model ya. untuk membersihkan itu ya. Hmm. Ya, kemudian setelah itu barulah dicuci dengan deterjen biasa. Lalu setelah itu kalau memang ada mesin pengering bisa Mm-mm. dikeringkan dengan mesin mesin pengering karena kan mesin pengering itu panas ya. Mm-mm. Atau kalau memang tidak ada dijemur di bawah matahari saja tidak apa-apa. Kemudian setelah itu disetrika. Mm. Bagaimana dengan kalau misalnya pakaiannya hanya dicuci kemudian tidak dipakai pada saat itu juga mau Mm-mm. disimpan di lemari. Nah, itu berarti pakaian-pakaian atau kain-kain yang memang tidak dipakai pada saat itu juga dimasukkan ke plastik. Kalau bisa plastiknya disil. Jadi Mm. memang supaya steril ya. Mm. Kemudian disimpan ke dalam lemari. Jadi karena kita ya tidak tahu apakah nanti eh, misalnya ada kain-kain di lemari yang mungkin Sudah pernah. sebelumnya sudah Mm. ada tungaunya, Mm. kemudian bisa aja masuk lagi. Jadi sebaiknya memang disimpan di plastik kemudian disil Ya, jadi gitu. kayak model general cleaning ya. Iya betul. Jadi kayak kayak kasurnya harus dibersihkan, terus kalau bisa dijemur tadi ya dengan matahari karena si tungaunya ini nggak bisa pada saat apa kena Panas. panas Iya. gitu ya.
Tadi ya kalau ada pertanyaan barang pribadi yang tidak boleh dipakai bersama baju ya, tukar-tukaran baju yang kotor tadi ya, yang nggak higienis, lalu anduk tadi kan, spray misalnya tidur bareng gitu. Nah, eh ini si skabies ini bisa tertular lagi nggak sih kalau seseorang sudah pernah kena skabies gitu, terus besoknya lagi dia udah sembuh gitu, tapi besoknya lagi dia kena lagi gitu, bisa nggak sih dok? Bisa. Makanya memang pentingnya untuk melacak siapa yang kontak fisiknya dengan siapa itu sangatlah penting. Karena Mm-mm, tujuannya itu supaya kalau misalnya mereka bermain lagi, misalnya sudah sembuh kemudian bermain lagi, mereka supaya tidak tertular kembali. Jadi tidak saling tular menular ya. mm-mm, Tujuannya memang seperti itu. Jadi kalau memang misalnya temannya tidak berobat, kemudian tapi ini sudah sembuh ya bisa tertular lagi gitu. oke. Ya karena memang sumber makanya kan kalau misalnya di satu rumah kalau satu kena semuanya harus harus melakukan pengobatan. Kenapa? Karena biar nggak tular-tularan tadi gitu ya dok ya. Iya, betul. Mm-mm. Nah, kalau si skabies ini sendiri gitu ya dok ya, kalau misalnya seseorang mengabaikan tidak diobati, dia bisa berkembang menjadi parah atau gimana sih dok? Iya, bisa. Jadi Mm-mm. tadi kalau misalnya digaruk ya, kan itu kan Mm-mm. memang gatalnya tuh gatal banget. Ya Sehingga betul. pasti pasien itu merasa kepingin digaruk ya. Mm-mm. Nah, kalau kulit terus-menerus digaruk, pertama kalau misalnya sudah sampai luka terbuka, itu infeksi pastinya. Infeksi Mm-mm. bakteri yang kemungkinan bisa muncul nanah dan sebagainya. Mungkin kalau bisa juga demam sebagai tanda ada peradangan di dalam tubuh, itu juga bisa. Mm-mm. Tapi kalau misalnya eh, pasiennya digaruk-garuk, tapi memang tidak ada luka terbuka sih, tapi memang sering digaruk, ya kulit kemungkinan bisa menebal atau menjadi hitam, itu ya juga bisa. Karena keseringan terlalu sering untuk digaruk. Mm-mm. Nah, tapi yang paling bahaya ya infeksi bakteri karena infeksi bakteri itu kan kalau di kulit juga bisa masuk kalau memang infeksinya berat bisa masuk ke dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan infeksi di dalam tubuh lainnya itu juga bisa. Mm-mm. Jadi memang sebaiknya kalau memang sudah sampai kelihatan keluar nanahnya, cairan, luka terbuka, sebaiknya itu mending periksa aja ke dokter supaya diberikan antibiotik dan obat anti gatalnya. Oke, periksalah kalau minimal misalnya gatal gitu ke Vaskes fasilitas kesehatan pertama gitu ya kalau Anda menggunakan BPJS untuk bisa dicek ini beneran skabies yang dari tungau atau sebab yang lain. Kalau sebab yang lain mungkin bisa selesai. Nah, kalau pengobatan skabies ini kan tadi yang Dokter Kimberly sampaikan nggak selesai dalam 1 minggu 2 minggu. Artinya seorang kalau misalnya udah ke dokter eh, dia harus balik lagi untuk kontrol atau gimana dok sampai sembuh total. Iya, sebaiknya memang kontrol ke dokter. Biasanya sih kalau dari vaskes pertama itu biasanya diberikan satu tub krim permethrin 5% dan obat-obatan lainnya. Kemudian satu tub itu biasanya harus habis dalam 1 kali pemakaian. Hmm, Jadi memang itu ditujukan untuk seminggu sekali. Nah, oke. kemudian setelah minggu depannya, 7 hari kemudian, itu pasien harus kontrol. Karena walaupun pasiennya tidak ada gejala, sudah hilang semua gejalanya, tetapi tetap pasien harus kontrol. Karena memang minimal pengobatan adalah 2 minggu. Jadi, Hmm. karena kita tidak tahu apakah tungaunya itu mati atau tidur di dalam Hmm, kulit hmm, hmm, gitu. hmm. Jadi untuk memastikannya minimal 2 minggu, tetapi lebih amannya pengobatannya 3 minggu Oke. gitu. Nah, kalau kita mau menegakkan diagnosis bahwa ini skabies, itu diperlukan pemeriksaan penunjang nggak sih dok? Atau memang secara ini dokter sudah bisa menyebutkan bahwa ini skabies? Sebenarnya memang seharusnya menggunakan pemeriksaan penunjang, Mm-mm. seperti misalnya dilakukanlah biopsi kulit. Jadi kulitnya itu dikerok ke bagian Dikit. yang gatal-gatal itu, terus dilihat di bawah mikroskop apakah di lapisan kulitnya itu ada skabiesnya atau tidak. Mm-mm. Cuman biasanya kerokan kulit ini bisa saja negatif hasilnya karena bisa saja terowongan yang kita kerok itu Itu sudah tidak dalam. sudah tidak ada skabiesnya. Skabiesnya sudah Mm. pindah ke Oh, terowongan lainnya. iya iya iya. Nah, Mm-mm. jadi eh, bisa positif, bisa negatif. Mm-mm. Kalau mau lebih bisa lihat lagi, itu ada alatnya namanya dermoskopi. Nah, tetapi dermoskopi ini itu biasanya di Indonesia
sepertinya jarang banget ada. Mm-mm, Jadi memang di Indonesia itu lebih seringnya kerokan kulit ya, biopsi. Cuma mm, memang jarang dilakukan karena memang bisa positif, bisa negatif. Nah, bagaimana dokter bisa tahu kalau ini memang benar-benar skabies tanpa menggunakan pemeriksaan penunjang? Ya pertama yaitu dari pertama kita harus lacak apakah ada sekitarnya dia mengalami hal serupa. Kedua, apakah eh, tempatnya, bentuknya, benjolan-benjolannya memang serupa dengan manifestasi klinis penyakit skabies dan apakah sesuai dengan letak-letaknya. Jadi mm. kulit-kulit yang tipis. Jadi dengan melihat ciri khas penularan skabies dan ciri khas penyakit skabies sendiri, sebenarnya dokter sudah bisa mendiagnosis bahwa pasien terkena skabies. Gitu. Oke. Karena kan memang misalnya ya dia udah ada skabies di tubuh, digaruk gitu ya, gatal, digaruk. Itu si tungau itu bisa pindah di ujung kuku. Tadi makanya kan dokter Kimberly sudah sampaikan gitu. Kita kan nggak lihat gitu ya. Makanya potong kuku, kebersihan diri itu penting gitu. Nah, kalau sebelumnya si skabies ini kan sudah karena gatal itu kan tanda gitu ya. Terus kemudian digaruk. Biasanya kan tadi berbekas. Setelah diobatin, bekas-bekas ini bisa otomatis hilang atau enggak sih, Dok? Untuk benjolan dan rasa gatal pastinya dia akan berkurang sedikit demi sedikit. Hmm, Cuman untuk bekasnya itu pasti membekas. mm-mm, Dan bekasnya itu untuk menjadi warna kulit biasa itu pastinya juga butuh waktu yang lama. Karena kan kulit itu memang beregenerasi setiap hari. Tapi ya. em, memang agak lama ya. Seperti misalnya orang terluka terus sudah menutup sih lukanya, tetapi masih meninggalkan bekas itu pasti gitu. Mm, Ini sama halnya dengan skabies. Jadi kalau pastinya benjolannya kempes, mm-mm, nanahnya mungkin udah hilang, luka tertutup pasti menutup. mm. Cuman ya itu, jadi memang butuh proses untuk kulit menjadi warna semula gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang baik sekali. Selamat siang, Dok. Mau tanya, bisa nggak penularan skabies ini dicegah? Maksudnya, anak saya walaupun bermain dengan teman yang terkena skabies, tapi dia tidak tertular. Terima kasih. Ya kalau dicegah sih sulit ya karena kan balik lagi ini penularannya memang melalui kontak fisik. Kecuali kalau memang bermainnya tanpa ada kontak fisik. Tapi biasanya anak-anak itu kan kalau Nggak bermain memang sulit ya dibatasi kontak fisiknya boleh. gitu. Jadi memang sulit kalau misalnya untuk dicegah ya. Kecuali memang tanpa kontak fisik. Mungkin bermainnya hanya melalui online. Nah itu Itu nggak baru tertular ya. bisa ya. Oke, selamat siang dok. Di pasaran kan sekarang banyak tersedia semprotan anti tungau untuk disemprotkan di kasur, di bantal. Apakah itu efektif untuk membunuh tungau skabies ini? Em, Tergantung. Jadi kalau misalnya semprotan tungau seperti itu, kemungkinan bukan untuk skabies ya. Hmm, Mungkin itu lebih ditujukan ke tungau-tungau debu yang memang ada di spray, bantal, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk tungau skabies sepertinya tidak bisa, karena memang skabies ini kan yang menyebabkan penyakit kulit gitu. mm, Dan memang harus dibasminya dengan permetrin 5%, sulfur, atau obat oral kalau di manusia. Itu. Tapi kalau untuk perabotan sendiri ya lebih baiknya kainnya direndam di air panas gitu. oke. Lebih baiknya justru lebih gampang. Dia nggak bisa hanya disemprot-semprot gitu ya. Dia harus dicuci, direndam air panas sampai mati itu ya, terus dijemur gitu ya. Iya, betul. Nah, si skabies ini gitu ya karena tadi kan biasanya gitu ya dok yang sering ditemui dia sudah orang kan tadi makanya oh udah gatel oh ini gatel itu udah menduganya sekian lama gitu. Yang sering dokter temuin sendiri skabies ini pada saat seperti apa sih apakah dia sudah lumayan lama gitu sekitar sekian minggu baru terus kemudian ketahuan atau gimana dok? Um, Tergantung juga sih per orang. Biasanya Hmm. ada yang, jadi kalau misalnya sebenarnya tergantung imun tubuh ya. Oh Kalau gitu. memang
Ya, ada beberapa orang, beberapa pasien kurang dari 2 minggu pun misalnya sudah kontak dengan orang lain yang terkena skabies, Mm-mm. kemudian mungkin hanya dalam beberapa hari dia muncul gejala-gejala itu juga bisa, karena Oh, tergantung daya tahan tubuh. Nah, em, kalau misalnya daya tahan tubuhnya lemah, mm-mm, misalnya mungkin pasiennya eh, sebenarnya awalnya sudah sakit, sudah mungkin daya tahan tubuhnya rendah atau memang punya menderita penyakit kronis. mm-mm, Nah, itu biasanya lebih mudah terkena skabies dan itu pun skabiesnya yang langsung parah gitu. oh, mm-mm, Tapi kalau memang imunnya tubuhnya kuat, jadi biasanya reaksi imunnya ya juga agak lama. Jadi mm. mungkin baru 6 minggu kemudian baru ada gejalanya, itu juga bisa terjadi Oh, ini gitu. ada hubungannya dengan imun tubuh juga, Dok? Iya bisa. Jadi tadi kalau memang skabies sendiri kan gejala-gejalanya ada bentol-bentol, merah-merah dan sebagainya. Tapi ada juga yang keluar kerak pada kulit yang memang sudah parah atau Mm-mm, mungkin bentuknya seperti plak-plak putih, kulitnya mm-mm, sudah bernanah dan sebagainya. Nah, mm, biasanya pasien-pasien yang sudah parah, kulitnya sudah sampai berkerak dan plak itu biasanya terjadi pada dewasa. Kalau dewasa itu biasanya muncul seperti itu, atau kalau misalnya pada anak-anak pun itu pada anak-anak yang memang daya tahan tubuhnya lemah atau memang punya riwayat penyakit kronis. Nah, jadi biasanya yang terjadi ada plak-plak itu yang daya tahan tubuhnya rendah pada anak-anak atau pada dewasa gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik. Dok, bisa nggak sih skabies dicegah dengan vaksinasi? Oh, tidak ada sih sepertinya. Kalau vaksinasi itu kan lebih virus ke virus ya. Iya, virus ya. Heeh, karena memang tujuannya vaksinasi itu untuk supaya di dalam tubuh kita memang ada memori kalau sudah pernah terkena virus ini. Jadi supaya ketika terkena virusnya gejalanya tidak akan parah. Nah, tapi kalau skabies ini itu kan tungau, parasit. Hmm. Jadi tidak ada sih vaksinasi mengenai untuk parasit skabies ini. Iya, jadi gatal itu sebetulnya adalah hanya tanda atau gejala gitu ya. Iya, betul. Reaksi imun tubuh Reaksi. untuk melawan, untuk karena terkena eh, s- kumannya, Yep. terus mungkin membuat terowongan-terowongan di bawah kulit. Jadi Ya. barir kulitnya rusak. Mm-mm. Dia akan mengeluarkan, responnya adalah mengeluarkan sel-sel inflamasi atau sel-sel peradangan yang menyebabkan terasa gatal, nyeri, atau Mm-mm. terasa kebas itu Mm-mm. karena sel-sel peradangan yang dikeluarkan oleh si tungau, Ya. kulit juga. Nah, jadi kalau misalnya Anda ngerasa gatal, itu jangan hanya digaruk, digaruk, dan digaruk gitu ya. Tapi memang kalau gatal tuh nggak tahan kan pengen garuk gitu. Iya, Tapi betul. periksakan gitu ya, bawa ke dokter. Apalagi kalau sudah muncul tandanya, gejalanya gitu. Orang kan sering kali gitu ya, alah dikasih ini dulu, dikasih itu dulu, dikasih ini dulu. Tapi kalau si skabies ini kalau nggak pakai salep tadi yang disebutkan oleh dokter Kimberly ya dia nggak bakalan sembuh gitu ya dok ya. Iya, betul. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau memang sudah ada gejalanya, ininya gatel lah atau tadi panas rasanya gitu ya. Terus ini apalagi yang terutama di malam hari ya udah diperiksakan, minta minta obatnya ke dokter gitu ya biar bisa disembuhkan gitu kan. Nah, jadi ini adalah penyakit kulit yang menular dan penyebabnya udah kita ketahui. Tapi kalau misalnya orang ngomong gitu loh, itu kan orangnya nggak bisa jaga kebersihan gitu. Ya. Misalnya seperti itu, gatel itu orang jorok nggak bisa jaga kebersihan. Tapi apakah seperti itu? Karena memang si sebabnya adalah si tungau itu kan dok. Iya, betul. Mhm. Memang sebenarnya kalau dari tata laksananya gampang ya sebenarnya untuk Hmm. supaya nggak terkena pun ya kita jaga kebersihan, jangan Iya. sampai ada tungaunya. Mm-mm. Terus misalnya spray gantilah spray seminggu sekali minimal. Kalau Oke. lebih dari itu ya boleh-boleh aja ya, berarti kan bertambah bersih ya. Ya betul. Kemudian memang sebenarnya poin-poinnya adalah jagalah kebersihan dan jangan sharing-sharing bareng dengan teman-teman lainnya. Dan Mm-mm. kalau bisa jangan tidur misalnya dalam satu eh, Kasur. kamar rame-rame.
dalam Hmm. satu kasur itu kan pasti menularnya lebih cepat. Nah, cuman sayangnya memang skabies itu memang sampai sekarang masih sering terjadi karena Mm-mm. memang susah ya, karena di Indonesia pertama penduduknya padat. Yep. Kedua, mungkin di pesantren atau di asrama memang fasilitasnya juga kurang. Tas ya. Ya, kemudian penularan skabies itu sendiri itu ya cepat. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit tungaunya mampu pindah dari manusia pertama ke manusia kedua. Jadi makanya sebenarnya memang tata laksananya gampang, cuman karena penularannya yang memang sangat cepat inilah jadi susah untuk belum bisa dieradikasi dari Indonesia itu sulit Ya. gitu. Karena tungaunya sendiri nggak kelihatan gitu. Iya, betul. Tungaunya nggak kelihatan, jadi eh, apa kita juga nggak tahu ini ini nularnya gimana, terus apanya gimana gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya tadi ya dok, kalau sudah ke dokter, sudah dikasih salep gitu ya, em, pilihannya dokter itu memberikan hanya salep saja atau oral itu ditentukannya karena apa? Tingkat keparahan atau apanya dok? Iya, dari tingkat keparahan sih biasanya. Kalau memang sebenarnya masih belum parah, misalnya masih belum ada plak-plak yang tadi sudah disebutkan, misalnya kulitnya belum sampai berkerak, itu masih bisa pakai krim. Krim aja sendiri sudah cukup, paling mungkin ditambah dengan obat-obat oral seperti anti gatal supaya mengurangi rasa gatal Oh. aja. Mm, mm, Nah, tetapi kalau memang sudah muncul plak atau kulit berkerak, sebaiknya itu memang dikombinasikan dengan obat oral. Obat oralnya ya ivermectin itu. mm, Kemudian, tetapi kalau memang sudah ada kayak tanda-tanda ada infeksi, misalnya ada nanahnya atau lukanya basah, lukanya terbuka, ya sebaiknya dikombinasikan juga dengan antibiotik. Karena ya kita harus jaga-jaga supaya jangan sampai terinfeksi bakteri mm. gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini diperlukan gitu ya, ditambah dengan obat anti gatal tadi ya, biar Iya, tidak betul. terganggu. Karena gatalnya itu memang ganggu banget gitu kan. Iya, memang betul. Kadang ada beberapa pasien juga merasa terganggu sehingga setiap kali tidur gatal, jadinya Iya, kebangun. iya Jadi betul. kan memang mengganggu kualitas tidur ya. Iya betul, mengganggu kualitas tidur. Nah, tapi kalau misalnya selain salep, boleh nggak sih dok? Misalnya kan ada tuh kayak gel pengurang gatal gitu, disarankan nggak sih untuk pakai itu? Boleh-boleh saja sih sebenarnya. Misalnya kayak ada lotion seperti Hmm, hmm, hmm. bedak, Iya, bedak iya, iya. untuk supaya nggak gatel. Hmm, hmm. Bisa-bisa aja sih. Cuman Iya. memang mungkin ada beberapa orang, aduh nanti permetrin 5%-nya kecampur-campur, ada beberapa Ah, orang seperti itu. Jadi tapi kan. mending obat minum ditambah Mm-mm. dengan permetrin 5% Nah, gitu. itu kalau kalau yang permethrin 5% ini kan sendiri cuman 1 minggu 1 kali gitu ya, tapi itu dioleskan seluruh tubuh gitu. Nah, biasanya setelah penggunaan itu apakah sudah berkurang sekali atau masih bisa timbul gatalnya lagi, Dok? Masih bisa timbul gatal lagi karena Mm-mm. memang dalam seminggu itu sebenarnya tidak cukup sih. Memang Mm-mm. minimal 2 minggu. Jadi Mm. makanya tetap walaupun misalnya pasiennya sudah bebas gejala pun atau memang ada gejala-gejala sedikit-sedikit masih ada terasa gatal-gatal, sebaiknya berobat lagi minggu depannya gitu. Mm. Mm. Jadi sebaiknya berobat lagi minggu depannya untuk mendapatkan tadi permethrin 5%-nya tadi untuk dioleskan lagi. Minimal tadi kan dokter Kimberly sampaikan 2 minggu. Ya. Iya, betul. Kadang ada orang yang ini nggak sih dok, misalnya dia merasa bahwa gejalanya sudah baik nih, udah nggak gatal, tapi dia tidak melanjutkan bahwa misalnya dokternya sarankan ini 1 kali lagi ya minggu depan ya biar tuntas misalnya. Itu bisa jadi nanti kemudian timbul lagi nggak? Iya, bisa jadi karena ya itu Mm-mm. kutunya tungaunya mungkin di dalam kulit mungkin Mm-mm. dipikir sudah mati karena Iya, memang iya. tidak ada reaksi apa-apa. Mm-mm. Tapi bisa aja tungaunya itu masih ada di terowongan dan mungkin tertidur gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi mungkin bisa saja aktif lagi kalau memang dia putus pengobatan Mm-mm. terus aktif lagi itu bisa saja terjadi. Ya,
Jadi kalau putus pengobatan atau ini kemudian dia aktif lagi bisa saja terjadi seperti itu. Gitu ya Guntur Syawi. Jadi kalau misalnya Anda tapi tenang aja gitu ya kalau gatal-gatal begini datang aja ke dokter jangan malu gitu ya. Ini loh gatal dok begini datang ke dokter ke vaskes lalu minta obat gitu ya untuk menyelesaikan karena ini nggak akan selesai kalau hanya diobatin luar tanpa pengobatan yang benar tadi salep yang benar gitu ya. Karena si skabies ini memang agak sedikit bandel ya, agak sedikit bandel dan cukup cukup menantang juga untuk mengobatinya. Terus juga tadi pesannya dokter jangan lupa bahwa kalau satu satu orang kena, berarti yang sudah sempat berinteraksi, walaupun mungkin belum timbul gejala juga harus melakukan pengobatan yang sama gitu ya dok ya. Iya, betul. Harus melakukan pengobatan yang sama untuk kemudian diberikan apa namanya salep kalau diperlukan misalnya sudah terlanjur parah udah ada kerak dan lain sebagainya bisa ditambahkan obat secara oral gitu biar ini karena sebetulnya mungkin orang memikirkannya hanya ala gatel gitu ya tapi itu ganggu kualitas hidup gitu karena ini timbulnya malam hari udah udah gatel, nggak bisa tidur gitu ya, paginya harus kerja, paginya harus melaksanakan tugas gitu kan terganggu ya dok ya. Iya, betul. Dan juga kalau dibiarkan gitu kan si tungau ini nggak kita kalau kita nggak tahu kita nggak basmi tungaunya loh. Misalnya bajunya nggak direndam air panas atau nggak dijemur dengan benar. Misalnya tuh spray anduknya juga kita nggak lakukan dengan benar ininya treatmentnya gitu. Dan ini bisa malah terus kemudian menular ke seisi rumah misalnya atau kita menjadi karena itu ada di tubuh kita si tungau itu bisa berbagi ke orang lain gitu kan ya dok ya. Iya. Jadi lebih baik sebetulnya memang diobati gitu. Beberapa kali saya sempat lihat gitu ya tentang skabies ini. Saya cuma mikir gini, ih masih ya ternyata di Indonesia ada gitu. Ya masih banyak ternyata. Jadi kita harus harus bisa sadar kalau oh ini ada, terus kita harus mulai lakukan sesuatu gitu ya, diobatin. Kan kalau nggak gatal juga badannya juga jadi kualitas hidupnya jadi lebih baik juga. Jadi jangan takut untuk datang ke dokter untuk tanya ini gatal ini kenapa gitu ya, biar nanti dokter bisa berikan saran dan pengobatan yang benar. Terus kalau sudah mulai pengobatan juga harus sabar. Betul ya dok, kuncinya sabar. Iya, betul. Memang kuncinya itu sabar, karena memang pengobatannya cukup lama, jadi minimal 2 minggu. Tapi kan Betul. pengobatannya cuma seminggu sekali. Mm-mm, Jadi mm-mm. seharusnya gampang sih, harusnya. Harusnya jangan sampai lupa sebetulnya. Harusnya kalau harus ada yang mengingatkan untuk dilakukan gitu ya. Oke, dok terakhir nih, kalau apa yang dari kita bahas gini mungkin dokter bisa rangkumkan untuk sampaikan buat pendengar tentang skabies ini. Iya, jadi skabies itu sebenarnya karena tungau. Mm-mm, Tungau yang tidak kelihatan dari mata, mm-mm, dan memang penularannya adalah secara kontak fisik. mm, Pencegahannya memang agak sulit karena memang kita sebenarnya tidak tahu juga kalau misalnya teman-teman kita yang mungkin tidak ada gejalanya, terus mm-mm, bisa aja menularkan kepada pasien. Itu bisa mm-mm, saja terjadi. Cuman ya dengan mengetahui ciri khas benjolan-benjolannya ada di mana aja, di sela-sela atau di bagian kulit-kulit yang tipis seperti telapak kaki, telapak tangan, sela-sela jari, itu kita mas jadi bisa untuk kemungkinan berpikir ini adalah skabies. mm-mm, Nah, apabila misalnya mungkin masih bingung-bingung antara skabies atau tidak pun, kita juga bisa meminta pertolongan kepada dokter. Jadi jangan takut untuk berobat ke dokter, karena dokter bisa membantu mendiagnosis apakah ini skabies atau tidak, dan juga akan memberikan tata laksana yang sesuai dengan penyakitnya. mm-mm, Gitu. Jangan sampai dibiarkan, karena memang ya pertama dia akan menyebabkan infeksi, sehingga takutnya ke depannya infeksinya bertambah berat. mm-mm, Kedua, penularannya karena cepat, jadi takutnya dia akan menularkan ke teman-teman sekitar. Terus ketiga, mm-mm, takutnya dengan mungkin sudah terbiasa dan sebagainya, jadi mungkin sudah tidak mau pengobatan lagi. Oh iya iya Nah, iya. itu biasanya memang seringnya terjadinya seperti itu ya, terutama di pesantren. Mungkin sudah, oh teman-temannya sudah terbiasa. Nah, Betul.
Mm-mm. sebaiknya tetap berobat dan ngajak temennya untuk berobat bersama-sama. Jadi Mm-mm. supaya tungaunya itu di pesantren kalau bisa mati. Dibasmi, iya. Iya, jadi supaya tidak terjadi lagi di pesantren Ya, jadi gitu. udah nggak ini apa namanya udah nggak nular lagi gitu ya, udah disembuhin di luar terus masuk misalnya atau misalnya di asrama katakan gitu ya. Nanti balik lagi gitu karena yang di dalam nggak dibersihin. Jadi semua kalau diobatin satu ya tadi semuanya harus diobatin gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Yap. Jadi ya intinya jaga kebersihan juga iya, tetapi Mm-mm. setidaknya kita tahu keluhannya apa, Yap. timbulnya di mana aja. Apakah ini kemungkinan skabies atau tidak, tapi tetaplah berobatlah ke dokter untuk memastikan gitu. Oke. Dok, pertanyaan terakhir dari saya. Ini bisa menular ke siapa aja dari segala umur atau gimana? Yang paling Iya, berpotensi terkena. yang paling berpotensi terkena sebenarnya anak-anak, karena memang anak-anak kan kalau bermain itu kan beramai-ramai ya, dan Mm-mm. kontak fisik itu pasti ada. Yap. Nah, tetapi bisa menular ke semua umur, dewasa juga bisa, bahkan mungkin kalau misalnya suami istri itu bisa dua-duanya juga bisa kena, Kena. karena Hmm. kan mereka ya kontak fisik ya. Betul, betul. Terus mungkin apa di tempat kerja itu ya bisa Iya. terjadi. Cuma memang lebih seringnya pada anak-anak karena memang anak-anak kan masih sekolah di pesantren, asrama, Iya. sekolah, Mm-mm. daycare itu Iya, juga oh iya, 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 betul. memang rame ya di sana gitu. Mm-mm. Karena interaksinya dengan orang lain gitu lebih sering mungkin ya, kontak fisiknya dengan orang lain lebih sering seperti itu. Ini juga buat, mungkin bisa jadi gitu ya, buat keluarga yang ada anaknya diasuh oleh mbak gitu ya, atau apa itu juga, ini juga penting untuk dilihat kondisi kesehatannya gitu ya dok ya. Iya, betul. Mm-mm. Dan Cuman kalau biasanya kalau sudah masih ada mbaknya, mm-mm. tapi kan biasanya belum sekolah ya. Nanti Ya, kalau sudah sekolah, nah itu biasanya. nah ini harus harus dicari tahu kalau bisa ya diobatin semua nih yang berinteraksi langsung gitu. Iya, betul. Memang betul. Harus, kalau bisa pengobatannya bersama-sama aja. Jadi nanti selesainya bersama-sama gitu. Bersama-sama. Jadi pasti yang paling mudah untuk tahu gejalanya adalah waspada kalau ada gatal di malam hari. Iya, betul. Sama di tempat-tempat yang tadi, ya, yang kulitnya tipis. Yang kulitnya tipis. Nah, itu harus diwaspadai di situ gitu. Mungkin agak sedikit males ya, ya ampun ngolesin salep dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Tapi karena memang harus dilakukan ya itu lakukan gitu ya. Karena itu memang pengobatan yang terbukti efektif untuk mematikan si tungau skabies ini gitu. Bisa diobati bisa. Datang ke rumah sakit ke poli umum gitu ya. Dokter umum biasanya sudah bisa menangani ya, Dok ya. Iya, bisa. Dokter umum sudah bisa menangani atau ke fasilitas kesehatan Anda gitu ya yang Anda bisa bisa datang juga untuk nanti dokter bisa mendiagnosa ini apa gitu dan bisa dikasih salep tadi yang untuk mengobatinya. Oke, Dokter Kimberly, terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak sudah Ya, mau mendengarkan. terima kasih sudah mengedukasi masyarakat kalau misalnya mungkin orang menganggapnya hanya gatal, tapi ternyata penyebab gatal itu banyak. Salah satunya si skabies ini yang sebetulnya bisa diobatin gitu. Walaupun mungkin cukup panjang proses pengobatannya. Sekali lagi terima kasih Dokter Kim. Sampai ketemu. Ya, terima kasih banyak. Iya, dan buat Anda Good News Family yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ada begitu banyak layanan kesehatan yang bisa Anda akses, termasuk medical check up juga. Atau juga Anda bisa buka di Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Di situ bisa ada banyak informasi dan edukasi juga. Kalau butuh layanan kesehatan ini juga ada dokter spesialis juga tersedia ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.